semua katakan Amin. Amin. Selamat malam Ibu Bapak, saudaraku, serta saudari yang kekasih dalam Tuhan, anak-anak semua, serta oma dan opa opung, kakek nenek, apa kabar semua? Saya yakin dan percaya semua dalam keadaan baik-baik dan semua dalam keadaan yang merindukan untuk ibadah kepada Tuhan pada malam hari ini. Mari kita semua satukan hati kita, walaupun kita berbeda tempat, tetapi saya yakin dan percaya bahwa kuasa Tuhan tetap sama, kuasa Tuhan tetap ada di mana kita berada. Mari kita akan berdoa. Bapak Gembala, silakan berdoa untuk pembukaan. Kami serahkan dalam tangan-Mu ibadah ini, Tuhan. Tolong biar semua kami yang ada di rumah, begitu pula kami yang ada sama-sama dalam pelayanan ini, urapi kami dengan kuasa-Mu, Tuhan. Urapi pendengaran umat-Mu, urapi juga fasilitas yang dipakai untuk mereka mengikuti ibadah online di pertengahan minggu ini. Segala kuasa apapun yang menghalangi untuk tidak bisa terlaksanakan ibadah ini, kami patahkan di dalam nama Yesus. Allah mencukupi, Allah mengadakan apa yang mereka perlu. Hamba serahkan dalam tangan-Mu saja. Kami akan mulaikan ibadah ini dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita semua bersiap. Sudah siap ambil sikap beribadah, saudaraku? Ya, kita hormati Tuhan dimanapun kita berada. Kita hormati Dia, kita menyembah Tuhan, mengagungkan Dia. Dia adalah Tuhan dan Raja kita. Sikap hormat kita kepada Tuhan, pengagungan kita kepada Tuhan dalam kita menyembah itu sangat perlu, saudara, ya. Mari kita sama-sama memuji Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Sama-sama katakan, dengan kekuatanku ku sembah Kau Tuhan, dalam kekudusan-Mu, dalam kekudusan-Mu, ku angkat tanganku. Mari sama-sama katakan, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu dengan segenap hati. Mari Ibu Bapak, saudaraku sekalian, angkat pujian ini dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku. Mari kita sembah Dia. Ku sembah Kau Tuhan, dalam kekudusan-Mu, dalam
urusanmu. Angkat tanganku, mari kita sembah Dia. Ku rindu selalu dalam hadirat-Mu, sebab Engkau yang kudus, sebab Engkau yang kudus, Engkau yang kudus Tuhan. anak domba Allah. Darahmu tercurah di atas Kalvari, sebab Engkau yang layak, Yang yang layak Tuhan, terima pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya, sebab Engkau yang kudus, Engkau yang kudus Tuhan, anak domba Allah, anak domba darahmu tercurah di atas Kalvari, sebab Engkau yang layak, sebab Engkau yang layak, terima pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Hormat dan kuasa, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Oh, Dia yang layak terima pujian. menerima pujian. Haleluya, 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 haleluya. Engkau yang layak Tuhan, sembah Dia, sembah Dia, Dia Yesus. Kami sembah Engkau. Haleluya. Syana laura balawa syangkala bialal hosia. Engkau layak menerima setiap pujian Tuhan. Engkau layak diagungkan, Engkau layak ditinggikan dimanapun kami berada saat ini Tuhan. Kami mengangkat hati kami menyembah-Mu. Kami mengangkat seluruh jiwa kami Tuhan, Yesus baik. untuk menyembah-Mu Tuhan. Kau layak Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik, Engkau sungguh baik. Amin, katakan kasih-Mu melimpah di hidupku, di hidupku. Mari semuanya katakan Bapa, Bapa, ku berterima kasih. Amin Tuhan, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ibu bapak saudaraku yang dikasihi Tuhan, berkat Tuhan bukan hanya sekedar materi yang kita terima. Berkat Tuhan adalah Engkau kehidupan kita. Pada saat pagi kita
bisa bernafas, kita masih boleh diberikan kesempatan untuk kita menjalani hidup ini. Itu adalah berkat Tuhan, berkat kesehatan, berkat kekuatan yang kita bisa mampu menjalani ini karena Dia, Yesus yang baik. Mari sama-sama ibu bapak katakan, ku berterima kasih, ku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru, selalu baru, dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Mari naikkan syukurmu, ku naikkan syukurku. Amin Tuhan, buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Syana lama syakaya lama selalu baru, dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, oh besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Haleluya. Oh, besar setiamu, Amin, Tuhan. amin, amin. Besar anugerah-Mu. Ya syana lama syangkar ya rase. Amin, Tuhan. Besar setiamu Tuhan dalam kehidupan kami, dalam kami menghadapi masa sulit, keadaan ekonomi dunia, bahkan perjalanan kehidupan kami Tuhan. Engkau selalu membukakan jalan bagi kami. Yesus. Kami akhirnya percaya bahwa Allah yang kami sembah adalah Yesus, Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat. Kami percaya Engkau Tuhan. Kau bukakan jalan di lautan, mata air di padang gurun. Tiada yang sukar di mata-Mu Tuhan. Mari ibu bapak saudaraku, pemuda remaja, anak-anak, opa dan oma, akan pujian ini katakan lagi. Kau bukakan jalan di lautan. Amin. Mata air di padang gurun, tiada yang sukar di mata-Mu. Ku serah
berserah, ku berserah. Amin. Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan baik, ku Berserah. ku berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku. Oh, ku berserah. Berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Mari sama-sama katakan, kau bukakan jalan di lautan. Kau bukakan jalan di lautan. Amin ya Tuhan. Mata air di padang gurun, tiada yang sukar di matamu. Ku serahkan hidupku bagimu. Katakan lagi, kau bukakan jalan di lautan. Sianalah karawal masera. Mata air Di padang gurun, tiada yang sukar di matamu. Amin Tuhan. Ku serahkan hidupku bagimu. Ku berserah. berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku. Haleluya. Ku Berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Ku berserah. Berserah, ku berserah. Tuhan Pegang seluruh hidup. percaya, Dia pegang seluruh hidupmu. Berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Ku tahu Tuhan. Tahu Tuhan baik bagiku. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Beri kemuliaan buat Tuhan. Amin. Dia baik, saudaraku. Tuhan baik. Amin, saudara. Tuhan sangat baik. Kita mau mengasihi Dia lebih dari apapun. Bukan hanya sekedar dengan ucapan kita. Kita mau mengasihi Tuhan sama seperti wanita yang mengasihi Dia. Dengan apa yang dia miliki, dia berikan semua untuk Tuhan. Dia berikan dengan tulus hatinya. Sampai akhir aku menutup mata. Kita sama-sama bisa katakan, aku Seperti tetap cinta wanita Dia. mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Katakan, Yesus Engkau baik bagiku. Seperti wanita, seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus Engkau baik sampai akhir, ku menutup mata.
tetap setia melayanimu sampai akhir. sampai akhir. Sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Amin Tuhan. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia melayanimu. Katakan lagi sampai akhir. Sampai akhir. Ku menutup mata. Ku tetap setia menanti janjimu. Katakan sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia melayanimu. Mari cepat angkat tanganmu, katakan sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Rabasyana lakarabashi. Yesus, terima kasih. Kami mau tetap setia melayani Engkau Tuhan, Haleluya. dalam bentuk apapun yang Engkau percayakan. Haleluya. Kami mau tetap setia Tuhan dalam Amin. mengiring Engkau. Kami mau tetap setia Tuhan di dalam mengikuti segala Amin. perintah-Mu. Bahkan yang hamba-Mu hendak sampaikan kepada kami pada malam hari ini menjadi kekuatan yang menjadi terang dalam hidup kami, Amin. yang menegur kesalahan kami. Berfirmanlah Engkau melalui hamba-Mu yang Engkau sudah persiapkan setiap perkataan firman-Mu. Kau taruh di dalam bibir mulut hamba-Mu hikmat daripada Engkau mengurapi hamba-Mu, bahkan Roh Kudus yang membukakan segala rahasia kebenaran firman Tuhan. Setiap kuasa iblis, kuasa kegelapan, roh jahat yang hendak mengambil benih-benih firman Tuhan, kami tolak, kami patahkan di dalam nama Yesus Tuhan. Baik Tuhan, setiap hati-hati kami, sekiranya ada kerikil tajam Tuhan, ada batu-batu yang menghambat pertumbuhan, benih firman-Mu akan ditaburkan, dikeluarkan itu di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dijauhkan kami semua dari kebebalan akan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, kami siap mendengarkannya, dan setiap pujian penyembahan kami boleh berkenan dan menyenangkan hati-Mu menjadi suatu dupa yang harum. Semua yang katakan haleluya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saat kita akan berkebenaran firman Tuhan, saya serahkan pada Bapak Gembala untuk memberkati kita semua dengan kebenaran firman Tuhan. Waktu dan tempat silakan. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Kita bersyukur pada pertengahan minggu ini dalam ibadah online. Saya yang percaya, saya yakin dan percaya bahwa saudara yang berada di rumah masing-masing dan siapapun yang mendengarkan, mengikuti ibadah ini, mereka akan diberkati. Amin. Saya coba menyampaikan firman Allah dengan satu tema, bahwa kalau kita mempercayai Allah, kita mempercayai Dia dengan kerendahan hati kita. Amin. Amin. Nah, saudara kasih dalam Tuhan Yesus, kita buka bersama-sama di dalam Markus pasal yang ke-7 ayat 24 sampai ayat yang ke-30. Markus pasal yang ke-7 ayat 24 sampai ayat 30. Saya baca ayat itu, saudara perhatikan baik-baik. Di dalam Markus pasal yang ke-7 ayat 24 sampai 30, satu tema yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, perempuan Syro-Fenisia yang percaya. Ayat 24. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya.
tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anak perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Sirofenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi perempuan itu menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Haleluya. Saudara dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam ayat yang kita baca bersama-sama ada satu peristiwa yang luar biasa yang saya ingin sampaikan kepada saudara, bagaimana iman seorang wanita percaya dalam kerendahan hati. Ya. Kalau kita lihat bersama-sama dalam firman Allah ini, bahwa apa yang Tuhan inginkan dalam hidup saya dan saudara, yang penting kita percaya, maka itu akan terjadi. Dalam Matius pasal 9 ayat 28 dikatakan begini, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Lalu mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Di dalam Matius dan Markus ini mempunyai satu hubungan tentang bagaimana Yesus melakukan sesuatu yang luar biasa. Di dalam perjalanan dia, di tengah perjalanan Yesus dalam tur pelayanannya, ada dua orang buta mengikuti dia. Itu dalam Matius pasal yang ke-27b. Ya, di situ dikatakan, "Anak Daud, kasihanilah kami, hai anak Daud." Itu satu peristiwa yang dia alami. Nah, sekalipun saudaraku sudah mendengar seruan dari kedua orang buta tersebut, tapi Yesus tidak langsung bertindak. Kenapa? Karena ia hendak menguji kesungguhan daripada kedua orang buta ini. Dan Alkitab katakan, Yesus berkata, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Itu di dalam Matius pasal 9 tadi. Dan saudaraku, itu terjadi. Nah, begitu pula yang kita perhatikan bersama-sama, sebelum Tuhan bertindak untuk menolong, ia ingin memperoleh jawaban yang luar biasa dari hati orang buta tadi. Ya. Sehingga dikatakan di situ, "Ya Tuhan, kami percaya." Ini penting saudara untuk mengatakan itu. Nah, bagaimana dengan seorang wanita yang kita perhatikan tadi? Persoalan yang dialami oleh seorang wanita dalam kerendahan hatinya. Dia sangat mengakui bahwa Allah yang dia sembah ini adalah Allah yang bermurah hati. Haleluya, amin. Ya, banyak orang saudaraku menginginkan berkat, menginginkan pertolongan dan mujizat dari Tuhan, tapi selama mereka masih mengandalkan logika mereka, mengandalkan kepintaran mereka, dan mengandalkan kehebatan mereka secara manusia, saudaraku, dan menggunakan cara-cara manusia, saya katakan sulit bagi mereka untuk dapat melihat dan mengalami campur tangan Tuhan. Itu yang pertama, mengimani, percaya. Dan yang kedua, saudara, tadi yang pertama dari orang buta, yang kedua kita lihat dari wanita tadi, bagaimana dengan kerendahan hati. Ia mempunyai kerendahan hati. Ini adalah kunci untuk mengalami pertolongan dan kebaikan Tuhan. Selama kita masih merasa diri kita hebat, pintar, mampu, selama kita masih meninggikan diri, tidak mungkin pertolongan Tuhan kita terima. Nggak mungkin. Seperti ayat yang kita baca tadi, seorang perempuan Sirofenisia
Dikatakan di situ dia anaknya kerasukan setan. Saudara lihat, ini wanita adalah wanita yang dikatakan dalam Alkitab yang kita baca tadi, dikatakan begini, ayat 26, perempuan itu seorang Yunani bangsa Sirofenesia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Yang pertama, saudara, wanita ini adalah seorang Yunani bangsa Sirofenesia. Saudara ingat dulu itu kata-kata itu, karena sebentar kita akan melihat bahwa apa maksud dijelaskan di sini. Perempuan itu seorang Sirofenesia, seorang Yunani yang anaknya kerasukan setan, merendahkan diri sedemikian rupa di hadapan Tuhan. Padahal kalau saudara tahu, pada saat Yesus ada saat itu, mereka saat itu, ya, pada waktu itu mereka dikuasai oleh kerajaan Romawi. Dan orang-orang Romawi, orang-orang Yunani saat itu adalah orang-orang yang sangat berkuasa pada zaman Yesus saat itu. Tapi wanita ini tidak memakai dia punya kehebatan bangsanya, kehebatan sukunya. Karena pada saat itu orang-orang Israel itu tidak seperti zaman di mana Daud dulu. Mereka sangat berkuasa. Dan saat itu mereka dalam kejajahan bangsa Romawi, dari Yunani, bangsa Romawi dan selanjutnya. Sehingga mereka minta Yesus datang untuk membebaskan mereka. Dalam hati mereka Yesus akan membangun kerajaan untuk bisa mengalahkan kerajaan-kerajaan yang menjajah bangsa Israel. Nah, salah satunya adalah wanita dari bangsa Yunani ini yang sangat berpengaruh dalam kehidupan saat itu. Saudara bisa saja dia akan bicara kepada perwira-perwira Yunani atau orang-orang, ini saya dibilang anjing. Tapi tidak. Wanita itu tahu, untuk melihat mujizat Allah harus mempunyai kerendahan hati. Amin. Siapapun saudara di rumah, engkau tidak akan bisa mengalami mujizat Tuhan kalau hatimu keras. Kalau hatimu penuh dengan kedengkian, kalau hatimu penuh dengan sesuatu yang merasa engkau lebih dari orang itu, atau mungkin engkau merasa diinjak-injak. Saudara perhatikan wanita ini, hanya demi satu mujizat untuk bisa anaknya sembuh dari setan itu, dia mau untuk merendahkan diri dan mengakui Allah lebih tinggi dari segalanya. Amin. Ini penting, saudara. Seorang wanita ini Sirofenesia, anaknya kerasukan setan, merendahkan diri sedemikian rupa di hadapan Tuhan, sehingga dikatakan sekalipun disebut anjing tak membuat marah atau tersinggung. Saat dia meminta pertolongan, malah Yesus berkata, saudaraku, biarkan anak-anak dulu kenyang. Memang pada zaman itu, saudaraku, yang disebut anak itu adalah orang Israel. Di luar Israel kafir, disebut dengan anjing pada saat itu. Itu label yang melekat pada diri orang percaya Yesus pada saat itu. Orang Israel, mereka adalah anak, mereka yang utama. Karena Yesus pada waktu itu dikatakan dalam ayat yang kita baca tadi, bahwa lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Sebenarnya dia masuk itu khusus. Kenapa dia tidak mau ada yang mengetahuinya? Karena memang dia khusus untuk orang-orang yang percaya dia, orang Israel. Tetapi wanita ini mendengar, dia tidak masuk dalam perhimpunan itu. Dia nyelonong, saudara, dia masuk ke dalam. Ayat kitab katakan di dalam ayat itu, ayat 25, malah seorang ibu yang anaknya kerasukan roh jahat. Seorang anak perempuannya kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang tersungkur di bawah kakinya. Haleluya. Amin. Dia tersungkur di bawah kakinya, padahal udah dia merendahkan diri, saudara. Lalu ketika Yesus berkata bahwa biar anak-anak itu kenyang, baru akan diberikan kepada yang lain. Tapi wanita ini, saudaraku, dalam ayat itu berkata begini, memang dikatakan, biarlah anak, begitu Yesus katakan, biarkan anak-anak itu kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing.
Tetapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan. Waktu dibilang bahwa dia seperti anjing, dia katakan, benar Tuhan. Tetapi anjing yang dibawa meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Haleluya. Haleluya. Satu perkataan iman. Saudara, kalau lihat firman Allah, Alkitab dengan tegas katakan bahwa Yesus datang kepada domba-domba Israel. Jadi khusus datang kepada domba-domba Israel. Tetapi iman dari wanita ini, bahwa apa yang dilakukan oleh domba-domba Israel, orang-orang yang ada pada saat itu yang menganggap Yesus sebagai Mesias, yang percaya Yesus, apa yang mereka tidak terima dari Yesus, anjing itu mengambilnya. Dan ini seperti suatu hal yang terjadi dalam diri Yesus. Ketika dia ditolak, dia diangkat naik ke kayu salib. Dia ditikam di sana, dibunuh di sana. Mereka menolak, anak-anak itu menolak roti itu, menolak Yesus sebagai roti tadi. Sama seperti jatuh dari meja itu satu hal yang luar biasa, saudara. Satu pemikiran yang dahsyat yang ada dalam pikiran wanita ini, bahwa satu saat nanti ada roti yang jatuh dari meja itu. Mereka tidak akan mau menerima Yesus, tapi wanita itu bilang, kami yang menerimanya, saya dan Anda yang menerima itu. Amin. Berkat firman yang ditolak oleh anak-anak, ditolak oleh bangsanya sendiri, tapi diterima oleh kami yang disebut anjing-anjing itu. Amin. Alkitab mengajarkan kepada saya dengan saudara, kerendahan itu penting. Dia jawab, benar Tuhan. Tapi anjing yang dibawa meja juga makan remah-remah yang jatuh dari meja, jatuh dari anak-anak, yang dijatuhkan anak-anak. Perempuan itu tulus dan dia lulus dalam ujian kerendahan hati. Dia lulus dalam ujian kerendahan hati, sehingga Alkitab katakan dalam ayat 29 pasal 7 Markus itu, karena kata-katamu itu penting saudara. Karena kata-katamu itu, apa kata-katanya? Memang saya orang yang rendah, memang saya tidak ada harganya menurut pandangan orang lain, tapi saya menghargai firman-Mu. Amin. Seringkali kita saudara tidak ada harganya dari orang lain, tapi kita menghargai firman-Nya, maka kita akan dijawab pergumulan doa kita sama seperti wanita ini. Karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Haleluya. Amin. Setan itu sudah keluar dari anak ini. Oleh karena apa? Oleh karena perkataan ibunya yang menghargai firman yang jatuh dari meja itu. Dia katakan satu saat anak-anak itu akan membuang itu dari meja, tapi kami menghargainya, kami memakannya. Amin. Dan Tuhan katakan, itu yang terbaik. Amin. Itu yang luar biasa. Karena imanmu, maka anakmu sekarang terlepas dari roh jahat. Amin. Saudara mau terlepas dari roh apa saja, saudara mau terlepas dari segala kuasa-kuasa yang mengikat rumah tanggamu, yang mengikat pribadimu, yang mengikat usahamu, yang mengikat pekerjaanmu, datang percaya dengan kerendahan hati. Tuhan, kami yakin firman-Mu itu, satu kata yang jatuh dari sorga akan membuat kemenangan dalam hidup keluarga kami. Amin. Membuat kami menang dalam menghadapi tantangan apapun juga. Amin. Sehingga saudaraku, saya ingin katakan, tanpa iman, percaya dalam kerendahan hati, seruan dan doa kita takkan mampu menyentuh hati Tuhan dan menggerakkan tangannya untuk bertindak. Haleluya. Wanita ini
Dia percaya dan dia datang dengan kerendahan hati. Amin. Puji Tuhan. Dan dia menang. Amin. Doanya dijawab. Dimanapun Anda berada di rumah hari ini, mungkin engkau diremehkan begitu sakit dalam hidupmu, engkau dilemahkan dalam segala hidupmu, apakah itu pribadimu atau keluargamu. Satu remah yang jatuh dari meja Allah Bapa di sorga membuat jawabanmu terjadi, asal engkau mau memakannya dan percaya. Amin. Asal engkau mau menerimanya dan percaya. Puji Tuhan. Wanita itu bilang dengan tegas, memang benar anak-anak itu harus kenyang, tapi anak-anak itu pasti akan, apa yang dia buang dari meja itu, kami memakannya. Artinya mempercayai sesuatu yang tidak mungkin pasti akan terjadi. Amin. Karena Allah kita Allah yang mungkin, Amin. di luar logika. Cuma memperkatakan iman, anaknya terlepas dari roh jahat. Saya yakin hari ini, biarlah malam ini ketika saudara dengar acara ini, taruh dalam diri saudara, saya mau percaya bahwa setiap remah-remah firman yang saya dengar malam ini, yang saya dengar minggu-minggu lalu, dia akan jadi kenyataan dalam keluarga saya. Amin. Dan semua akan berubah karena Tuhan yang menjawab pergumulan kita. Apapun pergumulan Anda di rumah, apapun pergumulan Anda saat ini, percaya satu remah yang jatuh dari kebenaran itu, dan saya imani akan terjadi dalam rumah tangga kami. Tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Allah, Engkau dahsyat bagi kami Tuhan. Engkau luar biasa bagi kami Yesus. Amin. Kami tidak tahu siapapun yang ada di rumah yang mengalami suatu masalah. Amin. Tapi kami hanya berdoa Tuhan, setiap firman yang jatuh, remah itu yang jatuh dari sorga bagi kami, kami menerimanya. Amin. Karena Engkau sendiri yang sudah melakukan perkara besar Amin. dalam hidup kami. Amin. Engkau sudah menyelamatkan kami. Amin. Dan kami bukan lagi seperti Amin. wanita itu lagi. Ketika Engkau mati di Kalvari bagi kami, Iya. kami adalah anak. Amin. Kami bukan anjing lagi seperti itu. Iya. Karena kami adalah orang-orang yang akan diberkati oleh Allah. Amin. Sebab kami sudah berpindah dari kehidupan yang tidak percaya menjadi kehidupan yang percaya. Dan mempercayai Allah, akan terjadi mujizat yang luar biasa. Berkati mereka yang mendengarkan firman, berkati keluarga mereka Tuhan, memberkati anak-anak mereka, memberkati usaha pekerjaan mereka. Dan hamba berdoa, lindungi mereka dengan darah-Mu dari setiap penyakit corona apapun yang akan mengganggu rumah tangga umat-Mu. Rumah tangga mereka yang mendengarkan acara ini, yang Kau lindungi dalam nama Yesus. Nama Yesus. Allah memberkati-Mu, memberkati keluarga-Mu, memberkati kita semua yang ada. Dan biarlah firman di saat ini menguatkan saudara. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Allah memberkati engkau, Allah memberkati hidupmu, memberkati rumah tanggamu. Dan kami serahkan semua apa yang sudah kami terima hari ini. Kebenaran-Mu memerdekakan kami. Kami sudah berdoa Tuhan Yesus. Kami terima firman-Mu, dan firman menguatkan kami. Dan kami akhiri ibadah kami dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Sama-sama katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Bapak Gembala yang sudah memberkati kami semua dengan kebenaran firman Tuhan. Saudaraku yang Kau diberkati, amin. Saudara, biar setiap perkataan firman Tuhan tetap tinggal diam dalam hidup kita, bahkan bertumbuh dan berbuah bagi pekerjaan Tuhan. Sekarang saatnya saudaraku, kita akan berikan korban persembahan kita. Saudara bisa transfer ke nomor rekening yang sudah diinformasikan, atau saudara bisa masukkan di amplop, saudara berikan, nanti masukkan ke dalam kotak di gereja, ya. Dan Tuhan Yesus memberkati. Mari kita angkat lagu pujian percaya, percaya, percaya. Percaya saja, percaya saja. Percaya yang beri kita menang. Haleluya. Mari berikan dengan sukacita, transfer dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Percaya saja, Percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam namanya. percaya yang beri kita menang. Oleh percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita
Tuhan Yesus, saudara, dan perkataan kebenaran firman Tuhan, saudara. Jangan lupa pemuda, halo, jangan lupa hari Sabtu ada ibadah jam 6:30 malam. Tetap setia untuk datang beribadah ke dalam rumah Tuhan selagi masih ada waktu dan kesempatan. Amin, pemuda. Lalu jangan lupa ibu bapak semuanya, kecuali anak-anak ya. Kita akan, anak-anak tinggal di rumah, tetapi semuanya kita akan beribadah pada hari Minggu. Ada 2 kali jam ibadah. Yang pertama jam berapa Pak Gembala? Jam 8.00 Jam 8.00 sampai jam 9.30. sampai jam 9.30 atau setengah 10. Lalu ibadah yang kedua mulai dari jam 10.30 atau setengah 11 sampai dengan jam 12. Yang ada 2 kali. Mari jangan sia-siakan kesempatan dan waktu yang masih bisa kita pakai untuk datang beribadah. Amin semuanya. Dan ada ibadah remaja jam 3 sore hari Minggu yang pra remaja dan remaja. Itu saja jadwal jam ibadah yang bisa saya sampaikan. Dan sekali Yesus, tetap Yesus, tetap setia. Haleluya, puji Tuhan dan selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.